Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman berada, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, hari ini di pagi yang ceria ini, saya ingin menyampaikan pesan-pesan cinta buat kita semua, berkaitan tentang say good or shut up. Say good, berkata baik, or atau shut up, diam. Karena apa? Karena setiap kata yang terangkai dan terucap dari mulut manis kita, ya, manis, itu memiliki pengaruh yang luar biasa. Dan pilihannya adalah ya pengaruh baik atau pengaruh buruk. Nah, pastinya dong. Nah, karena itu penting banget buat kita selalu memeriksa atau koreksi diri lah, muhasabah. Dan tanya nih sama diri kita sendiri, sebenarnya udah belum ya setiap kata yang kita ucapkan itu udah pasti baik atau bahkan buruk, tapi kita nggak memilih untuk diam dan bersikap ya udahlah biasa aja. Itu buat gue biasa aja, sering gue ucapin kok. Wah, ini padahal ada hisab yang harus kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat nanti. Lidah memang tidak bertulang, iya benar, tapi seringkali menikam. Berapa banyak orang yang frustasi, kemudian putus asa, kecewa, malu, sedih, bahkan sampai bunuh diri gara-gara lidah yang berkata-kata. Banyak. Artinya, di sini saya tekankan kembali, setiap kata yang terangkai itu akan memberikan pengaruh yang luar biasa. Ya, pengaruh baik atau buruk. Kalau dulu ada pepatah yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Nah, ternyata di era kini itu gak cuma mulut, tapi nih, jadi jemari lentik kita ini itu bisa jadi harimau, ya. Maknanya setiap kata itu bisa menjadi sebuah berkah atau jadi sebuah musibah buat kita atau mungkin buat orang lain juga. Apalagi di era serba digital saat ini yang semua orang itu ya bisa leluasa buat selancar kesana kemari, mengulik berbagai hal dari persoalan pribadi atau apalah yang kita butuhkan itu kita bisa dapatkan. Ya, stalking, like, comment itu menjadi rutinitas yang harus dapat jatah khusus setiap harinya. Bahkan seringkali mencuri waktu kita hingga banyak tuh aktivitas yang terbengkalai, misal tugas sekolah, pekerjaan rumah, atau tugas-tugas kuliah, atau apapun. Ya gak sih? Atau cuma saya aja yang ngerasa gitu? Kalau tahun 2019 yang lalu, kita kalau masih ingat ya, teman-teman masih ingat, ada tagar Justice for Audrey. Yes, ternyata ini adalah sebuah kasus kebohongan publik tepatnya, yang dilakukan oleh remaja SMA dengan dalih jadi korban tindakan asusila yang dilakukan sama teman-temannya. Dan itu hebatnya itu sampai menarik simpati publik banyak banget, bahkan Bapak Presiden, ya kan, Bapak kalangan-kalangan pemerintah, kemudian public figure yang sampai mereka itu rela nge-reschedule jadwal mereka untuk keluar kota demi jenguk si mbaknya ini. Dan ya masyarakat umum gitulah banyak. Dan ternyata ketika di cross check gitu, oh ternyata sosmednya itu berisi sebuah ya kata-kata yang itu not good lah buat anak-anak SMA seusianya. Ini bukti banget nih kalau ternyata tadi kata-kata yang kita ucapkan itu punya pengaruh besar, dan pilihannya adalah pengaruh baik atau buruk. Dan kasus ini itu bisa sampai ke ranah hukum coba.
Terus dari kejadian yang kedua atau peristiwa yang kedua ini tentang spam chat, atau ping 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 ping. Ayo dari teman-teman, ada nggak pernah yang begini? Gitu. Sebenarnya budaya kirim pesan yang itu yang secara beruntun dan itu tuh cenderung biasanya spam, ganggu, ding 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 ding, ntar HP-nya bunyi terus gitu, notifnya bunyi terus, dan ya itu nggak memperhatikan etika sebenarnya. Bahkan banyak ditemukan anak-anak sekarang atau milenial sekarang itu ketika chat dengan orang yang jauh lebih tua tuh seperti itu, mungkin tidak salam dulu, tidak permisi dulu, terus tidak mengatakan maksud dan tujuannya, terus tidak setelah itu mengucapkan terima kasih, tapi yang gitu. Nah itu kan menunjukkan bagaimana sih lisan ini, kemudian jari jemari ini itu tidak digunakan untuk berkata baik, untuk menuliskan, mengetik hal-hal yang baik, justru malah sebaliknya. Lalu peristiwa selanjutnya adalah tentang prank. Yang makin maraknya prank di sekitar kita. Kalau teman-teman pernah memperhatikan, dulu pernah ada prank sampah yang dilakukan sama seorang pemuda. Kemudian sekarang itu prank telepon orang habis itu ngaku-ngaku sebagai orang lain, dan sampai bikin orang yang ditelepon itu panik dan marah gitu, mengumpat gitu. Dan sekarang ada maraknya prank chat yang di kalangan masyarakat. Kalau teman-teman bisa lihat di gambar itu, dia beli mobil dengan terus bilangnya saya jual sertifikat rumah, padahal sebenarnya enggak, cuman ngeprank aja bikin orang itu panik gitu. Sampai akhirnya korbannya itu mengumpat, mengeluarkan kata-kata yang gak enak juga, kata-kata yang tidak baik gitu. Ini bukti ya bahwa kebohongan di lingkungan kita, di dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat itu sebuah hal yang lumrah, biasa aja. Itu tuh just for fun gitu, cuman buat seneng-seneng guys gitu. Oke lah gitu. Dan yang kedua berkaitan tentang asbunnya para netizah plus 62. Jari-jari mereka itu gesit banget buat ngetik kata demi kata yang penuh nyinyiran di beranda para tetangga, di lapak tetangga. Dan yang gak jarangnya lagi itu penuh julid abis gitu. Dan caci maki bahkan hinaan itu sebuah hal yang biasa. Bahkan kalau kita lihat di kolom komentar itu nanti kita akan menemukan banyak banget kosakata baru, mungkin ada yang nggak tahu, baru tahu, dan nemunya di kolom komentar, dan itu nggak ahsan semua, tidak, it's not good untuk diucapkan di sosial media, dan itu dibaca banyak orang. Itu terjadi dan itu jadi sebuah hal yang udah biasa aja. Kok bisa gitu ya? Hey, what's wrong? Kalau kita mau mendetailin satu persatu dari fakta-fakta tadi, dan ini tuh sebenarnya terjadi individunya yang salah, masyarakatnya juga, atau bahkan negaranya juga. Oke, di sini kita bakal detailin. Kok bisa gitu ya? Kita cek dari yang number one, dari individunya dulu. Dari fakta-fakta tadi itu sebenarnya membuktikan bahwa individu itu haus perhatian, ya nggak sih? Dari kasus Audrey misal, yang itu hanya ingin menarik perhatian doang biar pada care sama dia, simpatik sama dia. Akhirnya dia bisa up ke publik, go public. Kemudian yang itu kan jadi perhatian biar kita tuh ngelirik chat, ngelirik telepon, ada notif dari pesan si ini, banyak banget. Terus dari prank itu biar orang tuh tertuju padanya, biar orang tuh ngelihat, wah ini orang itu ya suka ngeprank ya, meskipun dia dapat dia dapat sebutan buruk, tapi sekali dia tuh bahagia gitu loh. Itu buktinya untuk kita tuh banyak harus perhatian. Kemudian nulis di kolom komentar kejulitan, ya sengaja biar orang itu ngelihat akunnya dia
siapa sih nih ngomong kok kayak gini amat ya, pasti kan orang akan refleks cari tahu, siapa sih nih orang kok ngomongnya gini, apa sih latar belakangnya dia ngomong kayak begini ya. Itu membuktikan bahwa sebenarnya individu sekarang itu haus akan perhatian. Dan lucunya ketika kita mengingatkan atau menotis mereka atau kata lain kita tuh merespon mereka, ini dalam kasus sosmed ya, itu malah membuat mereka itu kesempatan nih, tangkepin aja nih ya, nanti kan makin heboh tuh, makin up, malah kita secara nggak langsung malah membuat dia itu makin viral, maka ujungnya apa, dia malah bisa dapat keuntungan ya, ujungnya adalah cuan, money on money, followersnya dia nambah, dia bisa jadi endorse, why not ya, atau bahkan dia sampai mungkin bisa menarik atau berjualan followers. Ini yang kedua, di level masyarakat sekarang itu cenderung mereka menganggap itu hal yang lumrah, biasa aja, udahlah biarin, dia kan anak remaja, maklum masih ekspresifnya. Ntar kalau naik lagi yang di para orang-orang yang udah dewasa gede, ya kan itu haknya mereka, kan mulut mereka, bukan urusannya kita juga. Nah, sebegitunya loh kita dibuat biasa aja dengan hal-hal yang buruk dan tidak semestinya itu kita dengar, kita baca. Itu kan secara nggak langsung berarti kita mengiyakan, nggak sih? Itu terjadi loh sampai di level masyarakat. Dan di level yang ketiga adalah negara. Di sini negara itu merestui, apalagi di sistem sekularisme sekarang, di mana agama dan kehidupan itu dipisah. Ya udah urusan dunia, waktunya kerja apa sendiri. Urusannya ibadah ya udah urusannya masing-masing. Negara itu tidak boleh ada nih campur tangan agama dalam bernegara, dalam pemerintahan, nggak boleh gitu. Akhirnya apa yang lahir? Yang lahir adalah asas liberal, atau kebebasan dengan jargon freedom of speech. Jadi negara itu melegalkan hak berpendapatnya masing-masing, monggo mau ngomong apa silahkan, ABCD sampai Z silahkan, itu hak kalian masing-masing. Negara nggak ikut campur, negara ini sudah saya kasih deh, terserah mau apa deh, silahkan. Akhirnya sampai ke tadi masyarakatnya, yaudahlah itu hal yang rumah biasa. Karena di sini nih negara yang punya andil besar, yang punya kekuatan besar, itu merestui, melegalkan, sudah nih silakan. Nah, dari teman-teman ngerasa nggak sih kok gini-gini terus ya, kok gue hidupnya penuh akan toksik kosakata, bahkan toksik yang ya ampun gak ada habisnya. Akhirnya kita kan kayak sebel, gak suka, kecewa, marah, gampang marah, kemudian lama-lama ntar bisa frustasi, dan parahnya itu bisa sampai bunuh diri. Mau gak kayak gini terus? Sebenarnya ada gak sih solusinya? Ada. Apa itu solusinya? Oke, karena kita tadi bahas tentang individu, masyarakat, kemudian negara. Nah, solusinya pun sama. Dari yang pertama dulu, solusi untuk individu. Individunya harus diapain? Individunya adalah harus dibina dengan Islam. Dibina ya teman-teman, bukan dibinasakan. Dibina dengan Islam. Karena apa? Karena di sini Islam itu, apalagi sebagai seorang muslimnya, Islam itu punya tata cara gimana sih agar ini semua itu tidak sampai merajalela, tidak sampai menjadi toksik dan menjadi sebuah hal yang lumrah. Yes, kalau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Nah, ketika individunya sudah dibina dengan Islam, dia akan sadar, dia akan paham bahwa tidak ada pilihan lain nih. Kalau memang kita beriman sama Allah dan hari akhir, pilihannya kita dengan lisan yang sudah Allah kasih ini, pilihannya kita adalah berkata baik atau diam. Jika tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam.
Makanya kalau kita marah, lebih baik kita diam, duduk. Karena bisa jadi ketika kita pas marah itu yang terlontar adalah kata-kata yang tidak ahsan. Termasuk ketika berinteraksi dengan orang, itu ya. Nanti kita akan bisa memfilter, oke, karena aku sudah belajar Islam, ternyata di Islam begini aturannya, begini-gini. Ketika berkomunikasi, kalau kita nggak bisa bicara baik, ya lebih baik kita diam. Maka yang keluar dari lisan-lisan kita semua adalah kata-kata yang Masya Allah, tidak ada kejelekan di dalamnya. Semuanya itu penuh keberkahan. Indah nggak? Oh, indah banget. Lalu solusi apa nih untuk masyarakatnya? Saya ambil salah satu hadis, biasanya disebut hadis kapal. Perumpamaan orang-orang yang mencegah berbuat maksiat dan yang melanggarnya adalah seperti kaum yang menumpang kapal. Sebagian dari mereka berada di bagian atas dan yang lain berada di bagian bawah. Jika orang-orang yang berada di bawah membutuhkan air, mereka harus melewati orang-orang yang berada di atasnya. Lalu mereka berkata, andai saja kami lubangi kapal pada bagian kami, tentu kami tidak akan menyakiti orang-orang yang berada di atas kami. Tetapi, jika yang demikian itu dibiarkan oleh orang-orang yang berada di atas, padahal mereka tidak menghendaki, akan binasalah seluruhnya. Dan jika dikehendaki dan dari tangan mereka keselamatan, maka akan selamatlah semuanya. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya apa? Kalau dihubungkan dengan individunya tadi, ketika sudah dibina dengan Islam, maka Islam mengajarkan bahwa kalau kamu beriman pada hari akhir dan kepada Allah, maka pilihannya adalah berkata baik atau diam. Ketika individunya itu sadar bahwa konsekuensinya kita beriman sama Allah dan hari akhir adalah itu tadi, berkata baik atau diam, maka satu dengan yang lain itu akan saling mengingatkan jika ada yang berbuat maksiat. Seperti orang yang di lantai 2 tadi loh, yang di lantai bawah, dia haus, ya, dia itu pengen ngumpat orang gitu, pengen marah, pengen ngeluarin unek-uneknya. Nah, ibaratnya gitu, dia haus, terus dia ngelubangin kapal yang di lantai bawah. Kan itu di laut banyak air, tinggal minum air laut aja lah, tinggal ngelubangin, selesai, nggak usah capek-capek naik ke atas. Nah, apa yang terjadi? Lalu apa yang terjadi? Logikanya kapalnya bakal apa? Lubang, lalu lama-lama bocor. Jelas kalau lubang bocor, setelah itu tenggelam. Kalau yang di lantai 2 itu membiarkan. Kalau orang yang tadi individunya itu membiarkan kemaksiatan itu terjadi, orang-orang melanggar tata caranya Islam tadi. Kalau beriman sama Allah lebih baik berkata baik atau diam. Dilanggar, nggak bisa berkata baik, yaudah keluarin yang kotor-kotor, yang buruk-buruk keluarin. Lalu apa yang terjadi? Kerusakan yang terjadi. Kalau kapal tadi apa? Kalau kapalnya tenggelam, seluruhnya akan binasa. Binasa maksudnya ya entah itu semuanya terjerumus dalam sebuah lubang maksiat, semuanya kena gitu. Jadi kalau dibalikin ke individu, ke masyarakatnya, gimana? Kalau satu orang itu diam, berarti diamnya dia itu tidak antara tidak mengingatkan atau dia bodoh amat, ya itu urusannya dia. Apa yang terjadi? Ya sudah, kerusakan maksiat itu meraja lela. Ingat ya teman-teman, diamnya kita itu bisa jadi kita mengiyakan maksiat. Maka apa yang terjadi? Semua bumi ini tidak Allah berkahi, masyarakatnya tidak penuh berkah, tidak penuh ketenangan, semuanya isinya toksik, gak enak, dengarnya buruk-buruk, kita adanya sakit hati. Dalam salah satu sirah menceritakan di Madinah kala itu ada seorang Arab Badui. Dia datang menemui Rasulullah untuk membaiatkan diri kepada Rasulullah untuk Islam. Lantas suatu hari orang Arab Badui ini terkena demam, sehingga dia menemui Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, tolong batalkanlah baiatku. Namun Rasulullah enggan. Kemudian dia datang lagi dan berkata, tolong batalkan baiatku. Namun Rasulullah tetap enggan. Kemudian ia datang lagi untuk yang ketiga kali dan berkata, tolong batalkan baiatku.
untukku, namun Rasulullah menolak. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Madinah itu bagaikan mesin tungku api. Ia membersihkan karat-karat besi dan menyaring yang baik-baik saja. Itu tercantum dalam hadis Bukhari nomor 6777. Maksudnya apa? Jika direalisasikan dalam negara sekarang, negara itu adalah bagai tungku api, membersihkan karat-karat besi. Karat-karat besi itu maksudnya hal-hal yang buruk, entah itu nanti dari toksik, akhirnya sampai perkataan-perkataan, kemudian layar-layar siaran-siaran televisi, mungkin bisa jadi apa yang beredar di sosial media, apa yang dibaca masyarakat. Yang buruk-buruk itu negara yang mengatur, negara yang mengontrol, membersihkan yang kotor-kotor itu loh, negara yang membersihkan dan menyaring yang baik-baik saja. Jadi yang didapat nanti ada filternya. Jadi yang sudah beredar dalam individu-individu yang ada di kalangan masyarakat itu hanya yang baik-baik saja, mengajak kepada yang baik, kemudian orientasi-orientasi yang baik, bukan yang toksik-toksik. Jadi sampai gitu loh. Kenapa sih penting banget nih negara yang punya kekuasaan, negara yang punya andil besar dalam kehidupan bermasyarakat ini, yaitu tadi mengontrol hal-hal yang buruk, jangan sampai itu Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Sebagai seorang individu tadi sudah disampaikan bahwa kita itu dibina dengan Islam, bukan dibinasakan terang-terang. Nah, nanti setelah itu kita akan menemukan pola yang pertama adalah learn, do, share habit. Learn kita dengan belajar, do lakukan apa yang sudah kamu dapat, kemudian share berbagi, dan habit menjadi sebuah kebiasaan. Seperti apa itu? Oke, let's check. Number 1 is learn. Nah, kalau tadi dari individunya kita harus dibina dengan Islam, dibina kok, bukan dibinasakan ya, tenang-tenang, dibina. Maka nanti kita akan dapati bahwa semua pikiran yang kemudian asas perilakunya kita itu harusnya berasaskan Islam. Dengan cara apa? Karena dibina tadi, maka dengan cara menginstal informasi-informasi yang bersumber dari kalamnya. Karena esensi kita sebagai seorang muslim adalah ya kita mau diatur dengan aturan Islam, bukan aturan yang lain. Aturan-aturan Islam itu bisa bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena setiap aktivitas kita, ingat ya teman-teman, setiap aktivitas kita, entah itu tangan kita, lidah kita, mulut kita, mata kita, telinga kita, tubuh kita, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka pilihannya gak ada pilihan lain ya, selain kita adalah semestinya mau diatur dengan Islam, mau terikat dengan aturan Islam, bukan aturan yang lain. Dan nantinya pola pikir dan pribadi kita itu akan menjadi pribadi yang berasaskan Islam. Dan yakinlah bahwa dengan ini kita akan bisa mendapatkan gelar good looking dalam genggaman kita. Masya Allah, indah tuh good looking di hadapannya Allah, sehingga kita nanti bisa dapat cintanya dari Allah. Jika Allah sudah cinta, maka dunia dan seisinya akan kita dapat. Maksudnya Allah akan cukupkan segalanya untuk. Nah, tadi kita sudah dapat tuh informasi mafhum bagaimana sih Islam itu seharusnya, bagaimana sih kita itu sebagai seorang muslim, syariatnya gimana sih yang harus kita lakukan, A, B, C, D, bla bla bla. Nah, maka yang kedua adalah do, lakukan. Ya, di sini garis besarnya adalah jangan beranggapan lagi bahwa it's not my job, tapi it's my job. Jadi jangan sampai nih kita itu udah tahu bahwa itu sebetulnya adalah perbuatan yang maksiat, itu adalah perkataan yang tidak aksan, tapi kita diam aja, kita tidak mengingatkan karena kita masih beranggapan yaitu bukan jobku untuk mengingatkan dia, kan dia bukan siapa-siapa gue gitu, bukan seperti itu. Tapi karena kita sudah tahu kita itu diperintahkannya untuk
mengingatkan agar tidak terjadi maksiat atau tidak terjadi pelanggaran hukum syariat, maka kita ubah mindsetnya kita bahwa it's my job, itu jobnya kita untuk saling mengingatkan. Jangan sampai Allah turunkan kemurkaannya kepada kita semua, kepada muka bumi ini, karena kita satu sama lain masih yang egosentris, ya lo gue. Maka lakukan ya teman-teman. And then number 3, share. Kenapa sih perlu di share? Karena kita nggak bisa sendirian ngelakuin ini. Bayanginlah, kita ngelakuin kebaikan itu sendiri pasti akan ada kalanya manusia itu bosan dan capek gitu. Kok effort gue nggak dihargain ya? Tapi akan beda dengan rasanya kalau kita share. Makin banyak orang yang menyadari bahwa ini ada yang tidak sesuai nih, harusnya seperti ini, ya, harusnya sesuai dengan Islam, harusnya sesuai dengan syariat. Kalau tadi gambaran bahwa perumpamaan orang yang mencegah berbuat maksiat dan yang melanggarnya adalah seperti kaum yang menumpang kapal tadi loh. Ketika orang yang tahu bahwa nanti kalau ini gak dicegah nih bakalan tenggelam kapalnya, kalau ini perbuatan maksiatnya dibiarkan, maka akan terus menerus Allah kasih murka nih, kerusakan yang ada terjadi di muka bumi itu makin gede. Nah, makanya kita share agar semakin orang itu makin aware, makin oke, kita sama-sama yuk mencegah maksiat agar pelanggaran syariat itu tidak semakin banyak. Jadinya kita ngerasa berjamaah bareng-bareng, dan berjamaah itu kita bisa dapatkan di mana? Di KSBI. Nah, karena aktivitas-aktivitas ini bukan tugas yang sederhana, bukan yang mudah, maka kita harus punya tujuan yang besar. Kita punya rule, kita harus istiqomah ya, kita harus istiqomah nih. Agar apa? Agar kita nggak merasa sendirian. Kalau kita ketemu orang, kita merasa kok gue beda ya dari yang lain, emang gue berbuat baik salah, akhirnya kita insecure dan memilih untuk yaudahlah gue berbuat buruk aja. Ya jangan sampai. Makanya kita mulai dengan habits. Jadikan kita men-share kebaikan itu sebuah habit ya. Karena Allah itu berfirman, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang solih dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran surah Fussilat ayat 33. Maksudnya apa? Yang lebih baik orang yang dimaksud Allah itu adalah yang berbaik perkataannya. Berarti kan pilihannya menyeru kepada Allah alias dakwah, mengajak kepada yang baik, kemudian mencegah dari yang mungkar. Dan yang kedua adalah mengerjakan amal soli. Amal soli apa? Mengajak kepada kebaikan, mengingatkan, kemudian menyampaikan mana yang hak, mana yang batil. Terus dan itulah yang dikatakan bahwa termasuk golongan orang muslim. Orang yang berserah diri ini adalah maksudnya ini loh, aku seorang muslim. Seorang muslim tuh harusnya seperti itu tadi. Nah, karena sudah tahu nih pilihannya kita atau esensinya kita sebagai seorang muslim adalah berkata baik atau diam, agar kita makin semangat, agar kita makin bisa nih menjadikan ini sebuah habit, bahkan sampai mengajak orang-orang agar kita istiqomah untuk jadi muslim yang seutuhnya, gak setengah-setengah. Bisa nih kita bareng-bareng belajar bersama di Remaja KSWI, Komunitas Smart with Islam. Remaja peduli memberi solusi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sesungguhnya keburukan yang itu dari saya pribadi dan kebaikan itu datangnya dari Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.